Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan kami lagi di kelompok 9 dengan beranggotakan Zuhud Fatur Rahman, Ratna Febrianti, dan Risan Isnaini. Kali ini kami akan membahas salah satu bab di mata kuliah kami, yaitu di mata kuliah Aljabal Abstrak, yang di sini yang akan kami bahas adalah bab ideal. Pertama, saya sendiri akan membahas mengenai definisi dari ideal itu sendiri. Nah, definisi 2.2 diberikan I adalah suatu subring dari R. Ya, I adalah suatu subring dari R. Nah, ada tiga, nanti akan ada tiga definisi tentunya definisi ideal itu sendiri. Pertama, subring I disebut ideal kiri dari R jika setiap R elemen R dan setiap A elemen I itu adalah RA elemen I. Yang pertama. Yang kedua adalah subring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R elemen R dan A elemen I itu berlaku AR elemen I. Peletakan antara kiri dan kanan itu melihat dari posisi dari R. Apabila R itu berada di kiri berarti ideal kiri. Sedangkan apabila R berada di kanan itu berlaku ideal kanan. Nah, selanjutnya adalah definisi dari ideal itu sendiri. Supring I disebut ideal itu apabila syarat pertama dan kedua ini berlaku. Jadi untuk ini berlaku, ini juga berlaku. Nah, definisinya seperti ini. Jadi R jika setiap R elemen I dan A elemen I itu berlaku RA elemen I dan AR elemen I. Nah, perlu ditekankan lagi untuk misalnya RA itu tidak akan sama dengan AR. Nah, di sini apabila ringnya tidak komutatif ya, berarti RA itu tidak sama dengan AR. Tapi kalau anggota dari RA ini termasuk anggota dari I dan AR juga anggota dari I, berarti ini namanya ideal. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh mengenai definisi di atas. Nah, saya di sini memiliki bilangan bulat positif N, bilangan bulat positif N, yaitu dengan himpunan Z yang beranggotakan 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya. Nah, merupakan ideal dari Z. Apakah NZ ini merupakan ideal dari Z? Nah, di sini selama ini kita tahu bahwa Z, ring Z ya, ring Z. Maka NZ itu himpunan bagian atau anggota dari Z. Ya. Jadi berarti ada, kalau saya tuliskan seperti ini, 2Z juga anggota dari Z. Yang anggotanya itu ada 0, 2, 4 dan seterusnya. Kemudian ada min 2, min 4 dan seterusnya. Ya, anggota dari 2Z ini kan. Oke. Nah, kita akan definisikan kita akan buktikan apakah 2Z ini ideal dari Z. Nah, jadi perlu sesuai definisi di atas apakah benar ideal kirinya berlaku. Pertama kita akan menguji ideal kirinya berlaku atau tidak, kemudian kita uji ideal kanannya. Pertama kita uji ideal kirinya dulu. Nah, di sini kita ambil sebarang ya. Kita akan ambil sebarang bilangan di mana R itu adalah elemen dari Z atau ada di dalam Z. Nah, kan saya akan ambil A. A ini ada di dalam 2Z. Nah, kalau saya punya A ini ada di dalam Z, berarti nanti akan ada bilangan bulat sehingga itu akan A ini 2 kali bilangan bulat tersebut. Nah, saya definisikan A sama dengan 2Q. Selanjutnya, nah kita akan coba apakah apabila kita dikalikan ini akan berlaku ideal kirinya atau tidak. Oke. Jadi di sini definisinya tadi kalau ideal kiri kan R kali A ya. Berarti R dengan A-nya tadi itu adalah 2Q, maka saya akan dapatkan 2 RQ. Seperti ini kan bisa ya. Nah, itu 2 RQ
Nah, R-Q di sini ini adalah termasuk suatu bilangan bulat. Ya, R dikali Q itu adalah suatu bilangan bulat. Jadi ini 2 R-Q ini adalah termasuk 2 Z. Jadi ini ideal kirinya berlaku. Selanjutnya kita akan menguji ideal kanannya. Di mana tadi definisinya adalah A kali R. Berarti A-nya ini adalah 2Q. Dan dikali dengan R. Kita asosiatifkan jadi 2 QR atau RQ sama saja. Nah, kembali lagi, apabila 2 QR ini QR di sini ini akan sama dengan N atau QR ini adalah anggota bagian dari N. QR ini adalah anggota bagian dari Z ya. Jadi ini 2 QR itu adalah anggota bagian dari 2Z. Ya. Jadi ideal kirinya berlaku, ideal kanannya berlaku. Jadi NZ lebih khususnya itu 2Z adalah merupakan ideal dari Z. Selanjutnya saya akan membahas satu teorema, yaitu teorema 2.2. Apabila I1 dan I2 masing-masing adalah ideal dari R, maka I1 irisan dengan I2 adalah suatu ideal dari R. Nah, kita akan buktikan. Pertama, pembuktiannya itu adalah I1 adalah ideal dari ring R. Maka terhadap operasi pertama, I1 merupakan subgrup tentunya ya. Karena I1 adalah ideal dari R. Jadi I1 merupakan subgrup dari R. Nah, begitu pula juga dengan I2 juga merupakan subgrup dari R. Sama dengan yang I1 tadi alasannya. Kemudian sehingga kalau misalnya I1 ini subgrup, I2 ini subgrup dari R, berarti irisan dari I1, I2 itu juga subgrup dari R. Maka berlaku setiap A, B itu adalah anggota dari irisan I1 dengan I2. Maka berlaku juga apabila A mid B itu adalah elemen dari I1 diiriskan dengan I2. Nah, kita akan mencoba ambil sembarang bilangan di mana A itu adalah anggota dari irisan I1 dengan I2, maka A itu adalah elemen dari I1 tentunya, maka dan A itu adalah elemen dari I2. Kemudian kita akan ambil sembarang bilangan di mana R elemen R dan A elemen I dengan I1 itu adalah ideal dari R. Nah, ideal itu tadi seperti definisinya sebelumnya, oke? Kita ingat-ingat dulu. Maka pasti akan berlaku AR. AR itu elemen dari I1 dan RA itu adalah elemen dari I1. Jadi tentunya kita kalau sudah AR dan RA-nya itu adalah elemen dari I1, berarti I1 itu adalah ideal kan? Berarti dengan cara yang sama kita akan mencari I2-nya. Apakah ideal juga? Berarti di sini A elemen I2 dengan I2-nya adalah ideal dari R, maka pasti dipenuhi AR itu juga elemen dari I2 dan RA itu adalah elemen dari I2. Nah, kalau sudah begini, berarti kita tuliskan lagi, tadi kan AR elemen dari I1 dan RA elemen dari I1 ideal ya, A adalah ideal dari R. Kemudian AR elemen I2 dan RA elemen I2 itu juga ideal dari R. Maka terbukti bahwa apabila I1 diiriskan dengan I2 itu akan menjadi ideal dari R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Febrianti dengan NIM T2018-743. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang definisi ideal utama dan ideal prima. Langsung saja pada pembahasan. Nah, di mana definisi ideal utama atau prinsipal ideal di sini misalkan R adalah suatu ring komutatif yang mempunyai elemen satuan tertentu di R. Nah, kemudian definisi 2.3. Ideal utama adalah suatu ideal yang dihasilkan oleh suatu elemen dari ring R. Nah, contoh 2
Kemudian kita langsung pada contohnya. Nah, di sini Z bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Misal diambil himpunan bagian dari Z. Misal I anggotanya sama dengan 8N sedemikian hingga N anggota Z anggotanya sama dengan 0 plus minus 8 plus minus 16 plus minus 24 dan plus minus 32 dan seterusnya. I dapat kita tulis sebagai himpunan yang dibangun oleh elemen 4. Dapat ditulis I sama dengan 8. Nah, sehingga ini merupakan ideal utama. Misal ambil ideal lain dari Z. I1 di mana anggotanya sama dengan 4N sedemikian hingga N anggota Z. Anggotanya sama dengan 0 plus minus 4 plus minus 8 plus minus 12 plus minus 16 dan seterusnya. Yang selanjutnya sehingga dapat kita tulis I1 ini sama dengan 4. Yang I2 anggotanya sama dengan 2N sedemikian hingga N anggota Z. Yang sama dengan 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 8 plus minus 10 plus minus 12 plus minus 14, 16 dan seterusnya. Sehingga ditulis I2 sama dengan 2. Nah, kemudian apabila kita perhatikan, jadi kan terlihat bahwa I subset dari I1, I subset dari I2, dan I subset Z. Nah, dari contoh 2.6 tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu ideal utama dalam Z yang dihasilkan dari suatu elemen K ini merupakan himpunan bagian dari setiap ideal utama yang dihasilkan oleh faktor dari K. Nah, jika K suatu bilangan prima, maka ideal utama yang dihasilkan oleh K itu hanya K dan Z itu sendiri. Selanjutnya kita pada definisi ideal prima. Definisi 2.4. Misalkan R suatu komutatif dan I suatu ideal dalam R, maka I disebut ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota R. Jika AB anggota I, maka A anggota I atau B anggota I. Nah, langsung pada contoh 2.7. Z bersama operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Misal diambil ideal dari Z yaitu M sama dengan 7 yang anggotanya sama dengan 7K sedemikian hingga K anggota Z. M adalah ideal prima dari Z. Nah, karena apabila AB anggota M, maka pastilah A anggota M atau B anggota M. Dimana kemudian yang kedua itu N bukan ideal prima dari Z karena 12 anggota N dan 12 sama dengan 3 kali 4. Sedangkan 3 bukan anggota N dan 4 bukan anggota N. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Risa Nur Isnaini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu definisi ideal maksimal. Definisi 2.5. Misal R suatu ring komutatif dan I suatu ideal dalam R. Maka I itu disebut ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali I sendiri dan R. Selanjutnya contoh 2.8. Pada contoh 2.7 tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ratna, M adalah ideal maksimal. M tidak termuat dalam ideal lain dalam Z kecuali M dan Z sendiri. Selanjutnya perhatikan ideal N. Ideal N tersebut bukan ideal maksimal karena N termuat dalam ideal lain, yaitu
ideal yang dibangun oleh elemen 3 dan elemen 2 dalam Z. Selanjutnya yaitu teorema 2.3 bahwa misalkan Z adalah suatu ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dan I suatu ideal dalam Z, maka I adalah suatu ideal maksimal dari Z jika dan hanya jika I dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Untuk pembuktian teorema 2.3 yaitu misal I adalah ideal yang dihasilkan suatu elemen Z, maka I merupakan ideal utama dalam Z dan setiap ideal dalam Z adalah ideal utama. Yang pertama akan dibuktikan bahwa jika I sama dengan K itu adalah suatu bilangan prima, maka I adalah ideal maksimal. Dan untuk menunjukkan bahwa I adalah ideal maksimal, maka akan diperlihatkan bahwa I itu tidak termuat dalam ideal yang lain kecuali I dan Z itu sendiri. Andaikan ada ideal lain dalam Z yang memuat I, misal M dengan M tidak sama dengan Z dan M tidak sama dengan I, maka M adalah ideal utama dalam Z. Misal M adalah ideal yang dibangun oleh suatu elemen Q dalam Z. M sama dengan N karena I subset N atau K subset N, maka diperoleh K sama dengan AN untuk suatu bilangan bulat A. Diketahui bahwa K adalah suatu bilangan prima, maka haruslah N sama dengan 1 atau N sama dengan K. Sehingga jika N sama dengan K, maka N sama dengan 1, sehingga M sama dengan Z. Selanjutnya jika N sama dengan K, maka N sama dengan K, sehingga M sama dengan I. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengandaian tersebut itu salah. Seharusnya tidak ada ideal lain dalam Z yang termuat I. Artinya I itu adalah ideal maksimal dalam Z. Lalu akan dibuktikan jika I sama dengan K ideal maksimal, maka K adalah bilangan prima. Andaikan K itu bukan bilangan prima, yaitu K itu suatu bilangan komposit, maka K dapat dinyatakan sebagai K sama dengan A dikali B, A, di mana A itu tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1. Misal ada ideal utama yang dihasilkan oleh A adalah P. P sama dengan A, maka I subset P subset Z. Dan misalkan ideal utama yang dihasilkan oleh B adalah Q, di mana Q sama dengan B, maka I subset Q subset Z. Lalu I subset P subset Z dan I subset Q subset Z menunjukkan bahwa I termuat dalam ideal P dan Q. Hal ini kontradiksi dengan yang diketahui sebelumnya, bahwa I itu adalah ideal maksimal. Maka jelas pengandaian bahwa K bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima itu salah. Seharusnya adalah K itu merupakan bilangan prima.